lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Siang ini Bang Kica berada di Jalan Akses UI, Depok. Tepatnya di samping pintu kampus Gunadarma. Kampus yang sudah setahun belakangan ini sangat sepi sekali. Pada hari-hari biasa, jalanan yang berada di samping kampus ini selalu dipenuhi oleh canda tawa mahasiswa. Canda tawa yang tidak berhenti dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Dan ini adalah masjid, di mana pada saat masuk waktu sholat, masjid ini pun ramai dimakmurkan oleh para mahasiswa yang melaksanakan sholat berjamaah, utamanya sholat zuhur dan asyar. Keadaan sekarang setelah pandemi ternyata membawa dampak yang panjang terhadap aktivitas lingkungan yang ada di sekitaran kampus. Warung-warung yang tadinya rame dan banyak mahasiswa yang makan, minum, ngopi, ngobrol, merokok. Itulah yang membuat adanya distribusi penghasilan dari orang tua asli mahasiswa melalui mahasiswa dan kepada lingkungan di kampus ini. Dan sudah setahun distribusi penghasilan tersebut tidak berjalan. Dan warung-warung di sepanjang jalan ini kosong. Tak hanya warung yang kosong, bahkan jalan ini pun sudah seperti kota mati yang ditinggalkan oleh para penghuninya. Dampak lain dari online-nya kegiatan perkuliahan adalah kosongnya rumah kos yang berada di sekitaran kampus. Ada puluhan rumah kos yang ditinggalkan oleh para penghuninya. Dan kita nggak tahu entah sampai kapan atau entah sampai kapan tertutupnya mata rizki dari masyarakat di sekitaran kampus ini akan berlangsung. Sobat Jelata yang diberkahi, insya Allah masih tetap bersemangat. Di sisi lain kita mendengar adanya keinginan atau kekehnya niat dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dan pemberitaan yang kita lihat groundbreaking-nya akan dimulai tahun ini dan akan dimulai dengan pendirian Istana Kepresidenan. Saudara, pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Baru Negara direncanakan dimulai pada tahun ini. Presiden Joko Widodo bahkan diagendakan meletakkan batu pertama, simbol dimulainya pembangunan. Istana Presiden direncanakan dibangun di kawasan Sepaku, Kalimantan Timur. Selain Istana Presiden, proses pembangunan Ibu Kota Baru Negara juga saat ini memasuki tahap pembebasan lahan serta pembangunan akses jalan ke ibu kota sesuai arahan pemerintah pusat. Terakhir kan katanya tahun depan akan ada peletakan batu pertama. Tapi yang jelas infrastruktur menuju sana, jalan sudah diperlebar, kemudian pembebasan lahan sebagian sudah terpenuhi sebagian besar, dan jalan tol akan dipersiapkan untuk dari jalan tol yang ada ke ibu kota negara. Kita ikut apa yang kata pemerintah pusat aja, kata Pak Gubernur Samin Amato. Batu pertama di Ya di Istana Negara DPP. Iya. Desain berjudul Nagara Rimba Nusa karya Urban Plus memenangkan sayembara desain ibu kota baru yang diumumkan Desember 2019 lalu. Konsep yang ingin diusung adalah menyandingkan antara manusia dan alam, tidak saling menguasai satu sama lain. Pada konsep Nagara Rimba Nusa juga terdapat Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan Danau Pancasila, serta ada kawasan diplomatik, bisnis, dan komersial, serta permukiman. Lebih jelas tentang pembangunan ibu kota baru negara di Kalimantan Timur, saudara, kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
Selamat sore Pak Ibrahim. Baik, terima kasih. Pak Menteri, jadi saya ingin konfirmasi. Tadi Wakil Gubernur Kalimantan Timur sampaikan bulan depan atau bulan April ada peletakan batu pertama. Apakah betul, Pak Menteri? Wah, belum. Itu belum. Targetnya di tahun ini bulan apa rencana peletakan batu pertama, Pak Menteri? Ya pokoknya nanti kalau sudah semuanya terpastikan, saya kira baru kita bicara soal kapannya itu. Tetapi insya Allah kita berharap tahun ini kita bisa meletakkan batu pertama, kita lakukan groundbreaking di ibu kota negara, ya, dan itu ditandai dengan peletakan batu pertama untuk istana presiden sebagai titik nol dari ibu kota negara yang baru itu. Tetapi sebelum sampai ke sana tentu ada prasyarat kondisi yang harus kita penuhi secara ketat gitu. Ya, prakondisi dan kondisi inilah yang harus kita penuhi, yang sedang kita kejar. Karena memang kita harus memulainya lebih cepat. Kalau kita bisa mulainya tahun ini, setidak-tidaknya segala suatu persiapan untuk pembangunannya bisa kita lakukan pada tahun ini, insya Allah tahun 2024 selama 3 tahun kita bisa melangsungkan pembangunan itu, dan pembangunan itu diharapkan selesai untuk core-nya, yaitu yang terdiri dari istana presiden, kemudian kantor-kantor kementerian, kemudian perumahan jabatan, dan perumahan umum yang lainnya, kemudian tentu pusat-pusat pelayanan publik seperti untuk kesehatan, ya, kemudian untuk pendidikan, sekolah tentu harus ada karena kita akan memindahkan sejumlah ASN ke ibu kota negara itu. Kita tak hendak mempersandingkan istana dengan keadaan jelata saat ini, tapi rasa-rasanya dalam keterbatasan budget anggaran dan waktu, barangkali kegiatan pemindahan ibu kota bukanlah atau belumlah prioritas saat ini. Kegiatan yang prioritas menurut pandangan jelata saat ini adalah merecovery, memperbaiki keadaan perekonomian. Ini adalah contoh kecil dari satu kegiatan yang terhenti karena pandemi dan berdampak implikasi yang sangat luas. Mari kita coba bahas. Di sini ada kegiatan perkuliahan, dan kegiatan perkuliahan tersebut tentu menjadi sentra dari keramaian atau menjadi sentra dari penumpukan mahasiswa. Penumpukan mahasiswa itu tentu akan menimbulkan kegiatan ekonomi di sekelilingnya. Mahasiswa memang belum produktif, tetapi mahasiswa setiap bulan mendapat kiriman dari orang tuanya, baik yang berada di pelosok desa yang mungkin saja petani maupun yang berada di perkotaan yang mungkin pegawai. Dari uang atau uang belanja bulanan tersebut, mahasiswa mendistribusikannya untuk membayar kos-kosan, makan, minum, laundry, dan segala macam. Sehingga hiduplah masyarakat di sekitaran kampus. Dan perekonomian di sekitaran kampus, makan, pengetikan skripsi, laundry, kos-kosan, dan segala macam, juga mendistribusikan penghasilannya ke pasar-pasar dan segala macam. Dan satu hal lagi, ada kegiatan transportasi yang selalu bergerak dari dan ke kampus untuk mengangkut para mahasiswa yang kebetulan tinggalnya tidak di sekitaran kampus. Jadi betapa dahsyatnya influen atau pengaruh dari pandemi terhadap perekonomian. Dan ini hanya skala kecil. Kita bisa angkat lagi skalanya kepada yang lebih luas lagi, yang sebenarnya secara kasat mata bagi mereka yang berpikir, tentu kesinilah harusnya energi bangsa dihabiskan, kesinilah seharusnya perhatian harus dikerahkan untuk merecovery perekonomian masyarakat, bukan membangun istana yang katanya dari pemberitaan tetap akan dilakukan peresmian pembangunannya di tahun 2021 ini.
Sobat Kicau Jelata yang berbahagia, demikian kicau pendek kita seputar kegiatan ekonomi di sekitaran kampus Gunadarma, Jalan Akses UI Depok. Kita berharap semoga pandemi cepat berlalu, sehingga kegiatan perkuliahan normal kembali, dan masyarakat di sekitar kampus memetik manfaat dari kegiatan perekonomian. Dan terjadilah apa yang disebut dengan distribusi kemakmuran di antara sesama jelata. Dari orang tua si mahasiswa kepada mahasiswa, dan dari mahasiswa kepada lingkungan sekitar kampus, dan dari lingkungan sekitar kampus kepada pasar dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait dengan bisnis mereka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.